alihi wa ala min barakatihi fid dharain amin. Wala yukammalu jinsun bi akhara ayukammalu naw'un bin naw'i minal jinsi al wahid. Wala yukammalun ora kena den sempurnaake apa jinsun jenis suci disempurnaake bi akhara kelawan jenis kang liya. Tidak bisa untuk menghendaki satu nisabnya emas itu dicampur dengan perak. Wa yukammalu lan disempurnaake apa annau macem suci binau'i kelawan macem kang meneh minal jinsi sangking jenis al-wahidi kang siji. Jika sama-sama emasnya maka boleh untuk digabungkan agar mencapai satu nisab kemudian dizakati, atau perak jenis tertentu digabungkan dengan jenis yang lainnya agar genap satu nisab kemudian bisa dizakati, itu boleh. Wa ini ikhtalafa lamun ta beda apa nau'aini. Wa ini ikhtalafa lan senajan ta beda apa nau'aini. Wa ini ikhtalafa lan senajan ta beda apa nau'aini. Judatan ing dalam baguse. Judatan ing dalam baguse waradaatan lan eleke. Waradaatan lan eleke. Meskipun kedua macam emas itu beda, yang satunya bagus, yang satunya jelek, tidak apa-apa. Wa yu'khadhu lan den alap min kulli naw'in saking saben-saben macem. Dialap bil qisti kelawan prosentasene. Bil qisti kelawan prosentasene. Disesuaikan ketika jumlah emas yang bagus itu 1/3, terus emas yang jelek itu 2/3, ya maka nanti zakatnya yang dikeluarkan ya diambilkan dari 2/3 dan 1/3, lebih banyak yang jeleknya. Insyaallah lamun to gampang apa akhdun min kulli naw'in. Insyaallah lamun to gampang apa akhdun min kulli naw'in. Insyaallah lamun to gampang apa akhdun min kulli naw'in. Ketika untuk memisah-misah, menyendirikan itu mudah. Emasnya adalah 77,5 gram pas satu nisab. Zakatnya 1/40%, 1/40 atau 2,5%, yaitu 1,9 gram. 1,9 gram. Maka nanti yang jelek itu 2/3, yang bagus 1/3 dari total keseluruhan satu nisab. Ya, maka nanti yang 1 gramnya itu yang 1 gram lebih sedikit, 1,2 gram itu diambilkan dari yang jelek, terus yang 0,7 gramnya diambilkan yang bagus, misalkan seperti itu. Jadi sesuai dengan kadar yang dimiliki, baik dan buruknya, ketika mudah untuk disendirikan. Wa ila lamun ta ora lam yasul, lamun ta ora lam yasul, lamun ta ora lam yasul, ketika tidak mudah, ya faminal wasati mongko saking tengah-tengah. Faminal wasati mongko saking tengah-tengah. Ketika untuk menyendirikan itu sulit, ya maka tengah-tengah saja. 1 gram, 9 berarti yang 0, berapa itu? Yang 0,99 gram itu diambilkan yang bagus, 0,99 gramnya diambilkan yang buruk, diambil tengah-tengahnya. Wala yujzi lan orang nyukupi apa radiun wilonjo kang elek, maksurun lan wilonjo kang pecah. Tidak cukup mengeluarkan zakat berupa emas yang buruk atau emas yang pecah-pecah untuk menzakati anjayidin sangking wilonjo kang bagus. Yang dipunyai itu emasnya bagus-bagus.
kualitasnya bagus. Sementara untuk yang dizakati itu diambilkan yang jelek, maka tidak boleh, tidak cukup, ya harus juga yang bagus. Kalau yang dimiliki jelek, maka kalau mengeluarkan zakat berupa emas yang jelek tidak apa-apa. Kalau yang bagus dikeluarkan malah lebih bagus. Atau mengeluarkan dari wasahihin lan emas kang utuh. Emas kang utuh. Dia punya emas itu utuh, emas batangan, tapi dia keluarkan zakatnya berupa serpian-serpian emas, pecah-pecahan emas. Jadi itu tidak cukup. Bikhilafi aksihi kelawan bedani sewali'e rodi an jayyid maksur an sofi. Wa aksi bikhilafi aksihi kelawan bedani sewali'e rodi an jayyid maksur an sofi. Sebaliknya nggak apa-apa, kalau yang dimiliki itu pecah-pecah, dia keluarkan yang batangan, boleh-boleh saja. Yang dia miliki emasnya itu emas yang buruk kualitasnya, dia keluarkan zakat berupa emas yang bagus, itu malah boleh. Wala syai'alan ora ana siji-wiji ku maujud, tidak wajib zakat fil maghsusi ing dalem emas perak kang den campur. Ing dalem emas perak kang den campur dicampur minadz dzahabi, maghsus mang minadz dzahabi nyatane perak. Minadz dzahabi nyatane emas, wal fiddati lan perak. Emas atau perak yang tidak murni ada campurannya, dicampur dengan tembaga misalkan, dicampur dengan besi atau kuningan, maka tidak wajib zakat. Hatta ya balugho, kecuali tumeka apa maghsus. Hatta ya balugho kecuali tumeka apa maghsus, tumeka keliru. Hatta ya balugho kecuali tumeka apa khalisuhu kemurniane maghsus. Apa khalisuhu kemurniane maghsus tumeka nisaban ing sak nisab. Fahina idzan mongko ing dalem semangsane nalika idza balagha khalisul maghsusi nisaban. Idza balagha khalisul maghsusi nisaban, ketika kemurnian yang ada di emas campuran tadi itu mencapai 1 nisab, ya yukhriju. Fahina idzan yukhriju, mongko den toake apa zakat khalison halih murni, khalison halih murni. Yang dia miliki itu emas cuman dicampur, emas batangan cuman campur dengan perak, itu enggak wajib zakat, kecuali kalau kadar emas dalam campuran tersebut itu mencapai 1 nisab. Lah kalau kadar yang murni, emas murninya mencapai 1 nisab, itu wajib dizakati. Zakatnya berupa apa? Ya berupa emas yang murni, bukan berupa campuran. Yang pertama. Yang kedua, boleh berupa campuran. Au maghsusan utawa perkara kang den campur, utawa emas kang den campur. Cuman empas campuran mang khalisuhu kang utawi kemurniane maghsus iku qadra zakati, kira-kirane zakat. Boleh dia keluarkan zakatnya berupa campuran emas dengan perak. Cuman kadar emasnya itu harus sesuai dengan jumlah zakat yang wajib dia keluarkan. Misalkan dia punya campuran emas dan perak, itu total beratnya sekitar 300 gram. 300 gram. Ya, 300 gram yang dia miliki. Terus umpamanya yang diwajibkan zakatnya bagi dia itu kira-kira 4 gram. 4 sampai 5 gram. 5 gram lah, 5 gram dia wajib zakatnya 5 gram. Nah, 5 gram itu ketika murni, ketika yang dikeluarkan campuran berarti mungkin bisa 10 gram. 10 gram dia keluarkan zakatnya. Jadi 10 gram, karena kenapa? Yang 5 gram itu campuran, berat campurannya. Yang 5 gram itu adalah berat emas murninya. Maka ketika itu dicampur, jelas yang dikeluarkan lebih berat daripada yang tidak dicampur, karena memandang kadar yang murninya saja. Wa yakunu lan ono sapa malik
lan ana sapa malik iku mutatawian wong kang gawe ibadah sunnah, iku mutatawian sukarelawan atau sukarela, bilgosi kelawan nyampur wala ya juzulan ora wenang lil wali keduwene wali ya nek wali ya lil wali keduwene wali tidak boleh apa ikhrajul maghsusi mengeluarkan emas perak kang den campur, apa ikhrajul maghsusi mengeluarkan emas perak kang den campur dari harta orang yang dia waleni, dari maulanya, anak kecil atau orang gila. Idlaya juzu krana ora wenang lahu keduwene wali apa tabarru gawe krana Gusti Allah, tabarru itu mengerjakan sesuatu karena Allah, termasuk menjadi wali dari anak kecil. Menjadi wali dari anak itu adalah termasuk tabarruk. Ada orang gila terus hartanya banyak lah, agar tidak tersia-siakan maka dimahjur orang gila tersebut, dikekang, tidak boleh menggunakan harta-hartanya. Lah terus hartanya bagaimana? Dikelola oleh wali. Lah wali adalah orang yang berbuat tabarruk, menolong orang gila itu sebenarnya. Tidak boleh bagi orang yang berbuat tabarruk binuhasihi apa bimukhalatihi binuhasihi bimukhalatihi apa binuhasihi binuhami gimana? Karena dia nak binuhamihi. Kalau yang saya tahu teksnya ada dua, bimukhalatihi karo binuhasihi. Kalau binuhasihi kelawan tembagane naket utawa ilonjo atau maghsus. Binuhasihi kelawan tembagane maghsus. Binuhasihi kelawan tembagane maghsus. Atau bimukhalatihi kelawan campurane naket. Bimukhalatihi kelawan campurane naket. Jadi ketika seorang wali yang menguasai hartanya orang yang dimahjur, terus kemudian harta tersebut mencapai 1 nisab berupa emas perak hartanya, terus tiba saatnya wajib dizakati. Cuman emas yang dikuasai dirinya itu adalah emas campuran dicampur dengan tembaga, emas yang dicampur dengan tembaga. Lah terus emas yang murninya ketika dihitung sendiri, oh ini terbuat dari emas dan tembaga, ternyata kadar emasnya sudah 1 nisab, wajib dizakati. Lah maka bagi wali tidak boleh mengeluarkan zakat berupa berupa campuran tersebut, nggak boleh mengeluarkan zakat berupa tembaga atau istilahnya campuran tersebut. Wa mahaluhu utawi panggonane laya juzunil wali ikhrajul maghsusi. Inna qasat lamun to kurang apa qimatus sabaki aji kertone batangan utawa lantaan, apa qimatus sabaki aji kertone lantaan atau batangan. Ini tija lamun to den butuhake apa ilahi maring sabak dibutuhake angki matil gosi sangking aji kertone campuran. Anki matil gosi sangking aji kertone campuran. Mahalo inna qasat qimatus sabak ini tija ilahi an qimatil gosi. Tidak bolehnya mengeluarkan campuran untuk zakatnya.
Itu tadi ketika itu dikeluarkan dapat mengurangi harga emas batangan tadi. Karena kalau dikurangi, harga emas yang dicampur dengan tembaga tadi itu lebih murah. Makanya tidak boleh. Wa ilan lamun ta ora ini naqasat qimatus sabaki. Jaza mengkawana apa ikhraju ngetokake wali ing magsus. Apa ikhraju ngetokake wali ing magsus. Jaza mengkawana apa ikhraju ngetokake wali ing magsus. Atau seperti ini ya. Jadi ada emas dan perak, emas dan tembaga dicampur di satu, dicetak jadi satu, guys. Campuran. Ada batangan. Ini batangan emas dan tembaga. Campuran emas dan tembaga. Maka tidak boleh bagi wali memisahkan campurannya. Dia sendirikan tembaganya, dia sendirikan emasnya. Nggak boleh dipisah. Ketika nanti disendirikan itu harganya berkurang. Emas misalkan ya, emas yang dikeluarkan, yang dipisah itu harganya misalkan 1 juta, guys. Tembaganya itu harganya adalah 100.000 misalkan. Itu kalau disendirikan. Tapi kalau dicampur sudah dijadi satu cetakan, itu harganya bisa sampai 2 juta. Nah, maka tidak boleh bagi wali memisahkan campuran tersebut ketika dapat mengurangi harga jualnya. Kok nanti dipisah harga jualnya tetap sama, maka nggak apa-apa. Misalkan campuran emas dan tembaga itu adalah harganya 1.500.000. Kemudian oleh wali dipisahkan, emasnya dipisah sendiri, tembaga dipisahkan. Kalau dijual emasnya laku 1 juta, tembaganya dijual laku 500.000. Maka kalau seperti ini boleh bagi seorang wali memisahkan campuran tersebut. Memang kalau ini nggak ada hubungannya dengan zakat. Cuman masalah hukum memisahkan. Alasannya kenapa? Karena ketika wali itu adalah seorang yang berbuat tabarruk, mengerjakan sesuatu karena Allah, maka tidak boleh melakukan sebuah kesalahan yang dapat mengurangi harta yang dikuasainya dari mahjur alaihnya atau dari maulanya. Wa yusaddaqu lan dibenarkan sapa almaliku wong kang duweni emas utawa perak, dibenarkan fi qadri khalisil maghsusi ing dalam permasalahan kadar kemurniane emas perak kang den campur. Fi qadri khalisil maghsusi ing dalam permasalahan kadar kemurniane emas perak kang den campur. Dibenarkan. Ini saya nggak wajib zakat. Lah kenapa? Karena emas yang ada di sini, meskipun campuran ini beratnya adalah 1 kilo, tapi emasnya yang murni itu hanya sekitar 50 gram, nggak wajib zakat. Ya maka dibenarkan bagi wali. Ketika sa'i atau amil nggak curiga. Ya sudah, saya percaya sama kamu. Ini nggak wajib zakat. Wa yuhlafu lan den sumpah sapa malik. Ini tuhima lamun to den curigai sapa malik nadban kelawan sunnah. Ketika amil atau sa'inya curiga, masa ini nggak ada 77,5 gram emas, campuran emasnya nggak ada, ini cuma 70 gram ini. Kayaknya ini lebih banyak emasnya daripada tembaganya. Enggak kok, tetap si Malik bersikukuh mengatakan kurang 1 nisab. Kemudian sisa itu tetap curiga, akhirnya disumpah. Ya sudah, saya sumpah. Kamu berani bersumpah kalau ini nggak ada 1 nisab campurannya, maka kamu tidak wajib zakat. Kalau kamu nggak berani sumpah, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu secara sunnah nyumpahnya. Watasihu lansah maf'al muamalatu bertransaksi bil maghsusi kelawan wilonjo kang den campur muayyanatan hale tertentu wa fi dzimmati lan ing dalem tanggungan
artinya memesan. Saya memesan trofi yang terbuat dari emas dan tembaga atau emas dan kuningan, campuran emas dan kuningan, itu boleh. Kemudian sudah dibayar uangnya, kemudian baru dibuatkan, kemudian dikirim, itu namanya fiddimah. Kalau muayyanah itu ketika beli trofi. Ini trofi terbuat dari apa? Ini campuran emas dan tembaga. Kadar emasnya berapa? Sekitar 30% dari total keseluruhan barang ini. Oh, berarti yang 70% adalah tembaga. Iya. Sudah, berarti boleh dijual, boleh dibeli. Wa illam yu'lam lamun to ora den kaweruhi. Ya, trofinya untuk apa ini? Kamu beli untuk pajangan. Berarti ya haram kamu belinya kalau untuk pajangan. Untuk apa? Untuk saya gunakan sebagai gantungan kalung saya, ya nggak apa-apa. Wa illam yu'lam, karena dia perempuan maka boleh kan bagi perempuan pakai emas. Kalau sebatas hiasan toh ya nggak boleh, entah bagi laki atau perempuan. Wa illam yu'lam lamun ta ora den kaweruhi apa yaruha timbangane, apa yaruha timbangane apa timbangane dhimah, apa yaruha timbangane dhimah. Walau malakala lamun ta miliki sapa malik nisaban ing sak nisab, nisaban ing sak nisab, fiyadihi kang iku tetep ing dalem tangane malik yang dia bawa, nisfuhu utawi separone nisab. Saya punya 77,5 gram emas, cuman yang separuhnya itu masih digosap oleh seseorang, masih dicuri sama orang. Nah sekarang dikejar tuh pencurinya, insya Allah ketangkep kok. Pencurinya sudah terkurung di dalam sebuah ruangan dan polisi sudah datang ke lokasi, maka wajib dizakati. Wa nisfuhu lan utawi separone nisab albaki kang liya iku maghsubun kal ghasab utawa digosab apa nisfuhu albaki. Al muajalun utawa den utang, al muajalun den utang secara tempo, artinya bayarnya nanti, nggak seketika langsung. Atau dijual cuman bayarnya nanti. Yo zakal mongko wajib zakat sapa malik. Anisfa ing setengah alladzi rupane nisaf biyadi kang tetep ing dalem tangane malik. Maka yang dikerjakan oleh malik adalah wajib mengeluarkan zakat. Terus zakatnya dari mana? Ya dari setengah yang dia bawa di tangannya itu. Dia keluarkan 1,9 berapa gram itu zakatnya. Zakatnya mang halan ing dalam saklaniko, ing dalam saknalika. Alasannya li annal maisura, li annal maisura, li annal maisura karena sak temene perkara kang gampang. Iku layaskutu ora iso gugur apa maisur bil maksuri kelan perkara kang angel, atau kelan keadaan kang angel. Di annal maisura la yasqutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak bisa gugur dengan adanya kesulitan. Wala syai'a lan ora ana suci-suci ku maujud. Tidak wajib zakat fil khuli ing dalam perhiasan. Fil khuli ing dalam perhiasan. Al mubahi kang den menangake. Kalung yang dimiliki perempuan itu enggak wajib dizakati. Lah itu gantungannya berat loh, itu 1 kilo beratnya gantungannya. Kan sudah lebih 1 nisab, itu nggak wajib disakati karena itu adalah sebuah perhiasan. Mubah tadi maksudnya ay ghairil harami, tegese orang haram, wal makruh lan orang makruh. Alasane ora wajib mang li annahu krana sak temene al khuli iku mu'addun, disiapkan to den cawesake apa al khuli, disiapkan listi'malin maring penggunaan mubahin kang den wenangake. Mubahin kang den wenangake karena menggunakan perhiasan bagi seorang perempuan hukumnya mubah.
dan emas perak itu sediakan untuk mereka, untuk menghiasi diri mereka. Ka awamilil mawasi kaya dene pira-pira raja kaya kang den gawe kerja. Ka awamilil mawasi kaya dene pira-pira raja kaya kang den gawe kerja. Sama dengan hewan-hewan ternak yang dibuat untuk membantu pekerjaan Malik sehari-hari. 5 ekor onta itu aslinya wajib dizakati, tapi 5 ekor onta itu digunakan untuk wisata. Keliling naik onta bayar 50.000 satu putaran. Kalau foto saja nggak bayar, cuman cukup saya doakan. Nah itu nggak wajib zakat karena sudah dipekerjakan. Andai kata diternak saja, digembalakan, nah maka nanti wajib zakat. Berhubung dipekerjakan nggak wajib zakat. Sama dengan emas perak. Kalau disimpan sebagai harta kepunyaan, entah nanti bisa dijual lagi atau dibuat modal atau dibuat untuk mengukur kekayaannya, itu wajib dizakati. Hadza utawikilah la syai'a fil khuli al mubah. Hadza utawikilah la syai'a fil khuli al mubah. Permasalahan enggak wajibnya zakat untuk perhiasan yang diperbolehkan tadi, idza lam yaksid, lamun ta ora nejo sapa malik. Lamun ta ora nejo sapa malik. Kang zau ing nyimpen al-khuli, kang zau ing nyimpen al-khuli, kang zau ing nyimpen al-khuli, al-khuliyah, kang zau ing nyimpen al-khuliyah. Kalau emasnya disimpan, dia punya gelang itu banyak sekali. Kalau dia pakai itu mesti sampai ke sikunya, maka nanti kesulitan dia bergerak. Nah, nanti kemudian dia simpan, yang dia pakai satu tok, yang selain disimpan. Lah yang disimpan itu wajib dizakati. Atau seseorang yang tidak pede, dia punya warisan emas banyak, nggak pede menggunakan emas. Ya kalung, kemudian gelang kaki itu, cincin, anting, kemudian cincinnya hidung itu, orang India biasanya ada kan. Itu dia nggak pede pakai emas, kemudian disimpan saja. Lah itu wajib dizakati. Sawani kepada uga ittakhadahu. Iku padha uga ittakhadahu ta yarep yen to ngalap sapa Malik hu ing kholi ya. Sawani kepada uga ittakhadahu utawi arep yen to ngalap sapa Malik hu ing al-kholi ya. Ngalape bila kosdin kelawan tanpa sejo, au bikos din utawa kelawan au bikos di ayas tak milahu utawa kelawan nejo yen to nggunakake khuli utawa au bikos di ayas tak milahu utawa kelawan nejo yen to nggunakake huli istiqmalan kelawan penggunaan mubahan kang den wenangake. Au because di ayu ajrahu utawa kelawan nejo yen to nyewakake huli, disewakan kepada orang yang boleh memakainya. Ya sewa-sewa emas, kalung, gelang, sebagainya. Sewa sehari 50.000 ya untuk keperluan mendatangi pernikahan temannya ben ketok wah, untuk mendatangi ulang tahun temannya tinggal becek ben ketok wah, apa nyewa emas boleh-boleh saja, maka nggak wajib dizakati. Dia nggak pakai ya, dia pajang di depan rumahnya, terima persewaan atau peminjaman emas. Nah, nanti nggak bayar. Au yu ayrahu utawa nyilihake ne Malik hu ing al-khuliyah disilahake liman keduwene wong yahillu kang halal lahu keduwene man halal apa istimaluhu menggunakan al-khuliyah. Ketika tujuannya menyimpan itu untuk
untuk penggunaan yang diperbolehkan, ya maka tidak apa-apa. Wa kharaja kejaba bil mubahi kelawan lafat al mubahi, perhiasan yang diperbolehkan. Tidak termasuk apa ma perhiasan hurrima kang den haramake apa ma li ainihi krana kahanane ma kal awani kaya dene pira-pira wadah. Maka kalau perhiasannya berupa tempat-tempat atau wadah-wadah itu tetap diwajibkan zakat. Au bil qasdi utawa kelawan lafat al qasdi, ketika dia tidak menyengaja untuk menyimpannya. Kalau menyengaja, contohnya kakos dirrojuli, kayak dene nejone wong lanang. Nejo ayal basa ing yen to nganggo sapa rajul. Ayul bisa utawa den nggoake. Rajulan ing wong lanang nganggo utawa den nggoake holiyam ra'atin ing perhiasan wong wadon. Ya maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika nyampe 1 nisab. Au talab basa utawa menyerupai sapa imra'atun wong wadon, utawa talab basa aja menyerupai, au talab basa utawa nganggo sapa imra'atun wong wadon nganggo huliya rajulin ing perhiasane wong lanang. Contone kasaifin kaya dene pedang. Wa aksi lan sewalike talab basa imra'atun huliya rajulin. Berarti ya laki-laki menggunakan kalung, laki-laki menggunakan anting. Itu haram juga wajib dizakati ketika mencapai 1 nisab. Orang perempuan menggunakan pedang, pedangnya dari emas. Sebenarnya dia boleh menggunakan peser emas, cuman gara-gara itu adalah kebiasaan orang laki-laki, ya maka wajib dizakati. Au bi ghairi dzalika utawa kelan saliyane mengkono-mengkono bayi mengkono qasdir rajuli ayal basa au il bisa rajulan kholiya mura'atin au talab basa imra'atun kholiya rajulin kasifin masihi. Apa tambah kuwi pisan tambah wa kharaja bil mubahi ma hurrima li ainihi kal awan, wis tambah kuwi qasdir rajuli ayal basa ayul bisa memang ditambah ma hurrima li ainihi kal awani. Di ghairi dzalika saliyane mengkono ma hurrima li ainihi kal awani karo qasdir rajuli ayal basa ayul bisa rajulan huliyam roatin. Contohnya kata beren kaya dene mas lantaan. Kati beren apa beren? Kati beren kaya dene mas lantaan. Kati beren kaya dene mas lantaan. Mausubin kang den gosok. Mas bata yang digosok terus kemudian siro kang den cetak. Apa tiber kulian ing perhiasan. Ini perhiasan. Berarti gak wajib zakat. Nah, tapi perhiasan ini asalnya adalah barang gosoban. Sebelum kamu cetak dari perhiasan adalah emas batangan, yang mana ini bukan perhiasan, berarti wajib dizakati. Wa kahauli nisailan kaya dene perhiasane wong wadon. Balazna kang tumeka sapa nisa. Tumeka fil israfi ing dalam leluwian. Fil israfi ing dalam leluwian. Fihi ing dalam kholi nisain. Atau emas-emas yang dia gunakan sebagai perhiasan itu terlalu berlebihan, kalungnya terlalu besar, terlalu berat. Mungkin kalungnya seperti rantai-rantai itu terlalu besar, antingnya itu begitu berat sampai ke telinganya molor ke bawah, gelanya sampai sikunya.
kemudian gelang kakinya sampai lutut, kan itu berlebihan sekali. Ini saya perhiasan kok nggak wajib zakat, no? Wajib zakat karena itu berlebihan, nggak wajar. Wama lan naket utawa wilonjo utawa mas perak kuriha kang den makruhake apa istimaluhu penggunaane ma, apa istimaluhu penggunaane ma. Contone kadob batil inae kaya dene nembel wadah al kabirati kang den keliru, al kabirati kang gede, yang besar tambalannya bukan wadahnya. Al kabirati kaya dene keliru, kadob batil inae kaya dene nembel wadah tembelan al kabirati kang gede, tujuane lil hajati krana kebutuhan. Awis saghirati utawa tembelan cilik, awis saghirati utawa tembelan cilik tujuane lizinati krana pepaes, maka tetap diwajibkan zakat karena hukumnya makruh. Jadi ada wadah, nanti wadah yang misalkan piring besi atau piring dari perak, keliru ya, piring dari aluminium, piring dari logam lah selain emas dan perak, itu ada yang lubang ditambal menggunakan emas. Kalau tambalan itu kecil, maka ketika tujuannya untuk hajat itu boleh. Tembelan kecil untuk hajat itu boleh. Terus kemudian ketika tembelan itu kecil cuman untuk untuk tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Kalau tembelan itu besar untuk hajat, itu hukumnya juga makruh. Kalau tembelan itu besar untuk zina, maka itu hukumnya haram. Kalau tembelan itu kecil tujuannya untuk zina, untuk perhiasan, maka hukumnya boleh, cuman disertai dengan hukum karoha. Jawas bi karoha, orang kok jawas bila karohatin. Kalau tembelan kecil untuk kebutuhan itu boleh. Wamalan wamalan perhiasan. Utukhidha kang den alat apa ma biniyati kang zihi kelawan niat nyimpen ma. Ya fatajbu kewajib apa zakatu zakat. Fidzalika ing dalam mengkono ma hurrima li ainihi kal awani. Terus sampai akhir, sampai rojulin kasaifin waksi, itu sampai situ. Kulias kabehane dzalik, maka semuanya wajib untuk dizakati. Terus amma fil muharrami, anapan wajibe zakat ing dalem perhiasan kang den haramake. Anapan wajibe zakat, anapan utawi, nek utawi ini benar. Amma fil muharrami, anapan utawi wajibe zakat ing dalem perkara kang den haramake. Ya fabil ijma'i mongko iku tetep kelawan kesepakatane ulama. Fabil ijma'i mongko iku tetep kelawan kesepakatane ulama. Wa amma fil makruhi anapan utawi wajibe zakat ing dalem perkara kang den makruhake. Emas perak yang penggunaannya dimakruhkan kok diwajib zakat. Ya fabil qiyasi mongko iku tetep kelawan qiyas atau kelawan madhaake, dipadhaake alaihi ing atase al-muharram, alaihi atase al-muharram. Sama dari segi adanya larangan. Wa amma fi niyatil kang ziyana penutai wajibe zakat ing dalem
perhiasan kang den niati nyimpen manapun utawi wajib zakat ing dalam perhiasan kang niate disimpen ya fali annahu mongko iku krana sak temene malik fali annahu mongko iku krana sak temene malik iku sarrafahu nanjaake utawa mentasarufkan sapa malik hu ing al-kanza simpanan emas hu ing simpanan khuli simpanan perhiasan biha kelawan niat ditanjaake anil istimali ando saking penggunaan Pasara mongko dadi apa al-khuli iku mustaghnan ora den butuhake apa anhu saking al-khuli kadaro hima kaya dene pira-pira dirham al-madrubati kang den cetak. Jadi alasan keharaman kenapa penggunaan emas perak yang diharamkan itu kok wajib dizakati karena sudah kesepakatan ulama. Seperti penggunaan pedang bagi seorang perempuan yang terbuat dari emas, penggunaan kalung bagi seorang laki-laki yang mencapai 1 nisab wajib zakat karena itu sudah kesepakatan ulama. Keharaman menggunakan bagi orang tersebut mewajibkan dirinya untuk mengeluarkan zakat ketika sudah sampai 1 nisab dan 1 haul 1 tahun. Lah untuk penggunaan secara makro seperti menambal barang dengan emas tujuannya untuk perhiasan itu hukumnya makro. Kok wajib dizakati alasannya ya karena disamakan hukumnya dengan yang haram. Adapun menyimpan perhiasan kok tetap dihukumi wajib zakat karena alasannya ketika seseorang menyimpan perhiasan dia sudah tidak dikatakan orang yang menggunakan perhiasan, tapi dia termasuk orang yang mengembangkan perhiasan karena emas itu semakin hari semakin naik, harganya beda-beda, berubah-ubah terus. Mungkin bisa saja dia beli dalam keadaan murah, terus nanti ketika mahal harganya itu dia jual, kan berarti kan dia untung. Nah, kalau seperti itu maka wajib zakat. Maka ketika perhiasan digunakan seperti itu simpanan saja maka tidak dibutuhkan seperti halnya dirham yang dicetak. Walau malakahu lan lamun ta miliki sapa wong hu ing wilonjo biirsin kelawan nampa warisan, dia tahu-tahu dapat warisan summa mandat nuli keliwat alaihi ing atase malik apa ahwalun pira-pira haul summa aliman nuli ngerti sapa malik utawa sing bar nampa warisan mang bi kelawan mudi ahwalin kelawan keliwati pira-pira haul ya lazimahu mongko wajib hu ing sahibu irsin utawa hu ing malik yang bisa menerima perhiasan tadi wajib apa zakati naket utawa bondo warisan. Seorang anak dapat warisan dari orang tuanya meninggal, terus tanpa dia sadar ternyata sudah beberapa tahun berlalu dan jumlahnya itu lebih dari 1 nisab, nggak pernah dizakat. Terus kemudian dia baru tahu, makanya wajib bagi dia secara langsung untuk menzakati emas warisan tersebut. Wa kadza lan kaya mengkono laman lakau bi irsi lazimahu zakatuhu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.